Pemirsa, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang menjadi ajang harapan bagi masyarakat. Lahirnya pemimpin Indonesia yang jujur, peduli dan memikirkan kesejahteraan rakyat. Dan berikut harapan masyarakat untuk pemimpin Indonesia di masa mendatang. 14 Februari 2024 mendatang menjadi momentum Indonesia memilih pemimpin baru. Masyarakat sangat berharap terhadap Presiden dan Wakil Presiden terpilih nantinya mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi, pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kami sebagai rakyat ya hanya menginginkan tentunya punya pemimpin yang bagus, yang baik, peduli kepada masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia tentunya ya. Nah, kemudian ya jangan sampai kita sudah mengharapkan seperti itu, kemudian tidak dikerjakan seperti yang sudah yang saya alami sendiri, bahwa janji-janji dari pemimpin ya kok nggak pernah terlaksana gitu menurut saya. Bukan artinya tidak terlaksana sama sekali, tidak terlaksana aja gitu. Contohnya seperti anak sekolah, sehingga orang tua sendiri kesulitan untuk sekolah aja sulit, bukan sulit artinya masuk sekolahnya, bukan sulit mencari sekolahnya gitu. Jadi harapan kami tentunya cobalah dipermudah seperti pendidikan, khususnya lebih-lebih seperti sekarang ini kan katanya milenial gitu. Harapan untuk keluarga yang saya yang kecil ya, maunya sih yang terbaik ya, untuk biar Jakarta maju, dagangan saya maju juga, Jakarta ini aman, tentram ya. Harapan untuk pemilu ya yang terbaik-baik aja lah, penting damai gitu, nggak usah ada keributan apa-apa, penting semuanya maju, aman. Pemimpin yang terbaik ya untuk negara Indonesia supaya maju, tentram, damai. Ibu ya barang-barang murah lah gitu, semua kan sembako gitu kan kebutuhan sehari-hari gitu. Yang kayak sekarang penghasilan kita nggak seberapa, buat beli apa-apa juga susah gitu, jadi kan dibeliin ke ini nggak kebeli gitu kan. Itu jadinya ya gimana ya gitu aja harapannya juga supaya supaya ibu-ibu jangan terlalu mikir banget kalau apa-apa gitu kan, apalagi yang punya anak banyak gitu kan, pastilah mereka harus mikirin ini, mikirin belum buat sekolah anak, jajan anak gitu. Masa kampanye yang tengah berlangsung turut menjadi perhatian masyarakat. Mereka berharap masa kampanye dapat berjalan damai tanpa keributan. Saya rasa kalau untuk pemilu ya asal jujur aja, jujur, adil, jangan gontok-gontokan ya. Karena kebanyakan kan kalau mau pemilu gitu gontok-gontokan dulu. Terus udah karena umbar janji akhirnya berantem ribut. Harapannya ya khususnya ini kan biasanya tidak mungkin dari bawah ribut, pasti dari atas yang kadang-kadang suka ribut kayak orang main bola gitu kan. Manajernya mungkin yang kadang kesel, bukan pemainnya. Jadi itu aja. Ya yang pemilu sekarang ya aman, adil, jujur gitu ya. Janganlah kita main ini dah main kata-katain gitu. Yang kata-katain ya udah kerjasama aja gitu. Yang penting gitu, jujur deh gitu, adil gitu. Biar masyarakat juga bisa melihat bahwa pemimpin kita tuh benar-benar inilah gitu. Dia bisa ngasih contoh yang baik lah buat masyarakat gitu. Ya pengen sih aman, tentram, damai, udah gitu ya kepengen rakyat-rakyat kayak daerah lingkungan saya ini nih, pengennya tuh kayak model buat anak sekolah, kayak bantu-bantuan gitu ya, di ini dah biar kebagian semuanya dah gitu dah gitu. Demikian laporan Edo Yoga, Jody, Garuda TV. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh telah hadir pengamat politik dari Citra Institute, Yusak Farhan, terkait dengan pemimpin harapan rakyat Indonesia, di mana pada saat ini tengah muncul calon-calon kepala negara ataupun presiden. Bang Yusak, selamat malam. Terima kasih telah hadir bersama kami di Laporan 8 Malam Garuda TV.
Bang, kalau misalnya kita melihat rakyat Indonesia ini butuh pemimpin yang seperti apa untuk kedepannya? Ya, kalau melihat kompleksitas tantangan Indonesia, ya, tentu masyarakat Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu menghadirkan setidaknya transformational leadership. Oke. Jadi pemimpin yang mampu mentransformasikan ide-ide besar dalam menjawab kompleksitas tantangan zaman ke depan. Nah, saya kira salah satu kunci pentingnya adalah bagaimana menghadirkan strong leadership. Dan saya kira dari 3 capres yang ada ya kriteria strong leadership itu ada pada diri Pak Prabowo. Kenapa? Karena beliau besar dan rahim dari background tentara militer yang saya kira masyarakat sudah mengetahui dengan baik. Beliau punya sikap yang tegas dan punya wawasan yang visioner dalam rangka menjawab dan menghadirkan terobosan-terobosan dalam rangka menjawab kompleksitas tantangan Indonesia ke depan. Oke, Bang, kalau misalnya melihat saat ini dengan ancaman global, apakah Presiden Indonesia ke depannya ini harus mempunyai jejaring ataupun persahabatan dengan dunia internasional ke depannya? Ya, dunia saat ini sedang mengalami perubahan geopolitik global ya. Dan saya kira kita melihat bahwa ada semacam ketidakpastian sehingga tekanan geopolitik yang cukup meningkat dan volatilitas ekonomi global ya saya kira ini harus disikapi dengan bijak. Nah, tentu Indonesia butuh pemimpin yang mampu menjawab atau menghadirkan solusi terhadap tekanan-tekanan atau perubahan dalam konteks geopolitik global. Dan saya kira sekali lagi dari 3 capres yang ada, ya saya kira Pak Prabowo yang paling memahami dengan baik soal bagaimana peta geopolitik global dan apa saja yang harus dilakukan untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul. Oke, Bang, selanjutnya dimensi perubahan masa depan. Apa yang harus akhirnya ini dilakukan ataupun yang harus bisa dijawab oleh capres ataupun juga cawapresnya pada saat nanti terpilih? Ya, kita sudah punya visi kan menjemput Indonesia Emas 2045. Oke. Nah, salah satu kuncinya tentu adalah bagaimana membangun aspek sumber daya manusia dan itu memang harus dilakukan dengan prasyarat fundamental yaitu adanya political will yang kuat dalam rangka membangun infrastruktur sumber daya manusia karena itu menjadi kata kunci penting. Dan tentu kalau kita bicara SDM ya berarti sektor pendidikan itulah yang paling vital. Makanya saya kira semua poros capres dan cawapres, terutama Pak Prabowo Gibran, ini memang benar-benar harus fokus bagaimana menata pendidikan ke depan. Dengan misalnya dimulai untuk menggaransi bagaimana sih terkait dengan persoalan asupan gizi anak. Karena itu nanti yang akan menentukan masa depan negara kita ke depan. Oke, jadi dimulai dari makanan terlebih dahulu seperti itu ya, Bang? Iya. Oke, selanjutnya Presiden Joko Widodo ini pernah menyebutkan berulang kali pemimpin yang berani dekat dengan rakyat. Apa arti dari hal tersebut? Iya, tren pemimpin populis ini kan lahir paling tidak dari 2 arena pertarungan Pilpres kemarin kan, 2014 dan 2019. Yang figur itu ada pada diri Pak Jokowi yang dianggap melekat dengan rakyat karena beliau tumbuh dan lahir memang dari rakyat jelata kan. Oke. Nah, saya kira karena atribut itu melekat pada diri Pak Jokowi, tidak berjarak dengan rakyat, maka di ujung kekuasaannya kalau kita perhatikan memang menjadi realitas politik yang wajar kalau approval rating atau tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi itu cukup tinggi. Saya kira tren pemimpin populis ini akan masih berlanjut ke depan ya. Makanya kita berkepentingan agar semua program yang menyentuh hajat hidup orang banyak ini benar-benar menjadi fokus semua poros pasangan capres dan cawapres yang ada saat ini. Tapi kalau misalnya menyinggung dari statement Presiden Joko Widodo yang paling mendekati pasangan siapa? Ya, variabel Pak Jokowi kan sekarang sudah geser ke Pak Prabowo. Itu tidak bisa kita abaikan, tidak bisa kita bantah. Kalau dulu katakanlah dukungan Pak Jokowi masih 50-50 ke Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, maka dengan hadirnya Mas Gibran sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo ya tentu variabel Pak Jokowi ya dukungan politiknya sudah pasti mengarah ke Pak Prabowo dan saya kira harapan itu melekat pada diri Pak Prabowo sejauh mana mewakili karakteristik keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi ke depan.
Oke, jadi yang bisa melanjutkan program Pak Jokowi ke depannya seperti itu ya? Kita tidak pernah meragukan sama sekali karena pasangan Pak Prabowo Gibran ini mewakili karakteristik keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi, sehingga apa yang sudah berjalan di era Pak Jokowi tentu akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Gibran. Nah, ketimbang poros yang lain, saya kira karakteristik keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi itu ada secara lebih optimal di porosnya Pak Prabowo, Mas Gibran kan. Oke, Bang Yusak, kalau misalnya kita mengingat di Pilpres 2024 nanti, di 14 Februari 2024 mendatang, ini kan Gen Z dan juga milenial ini yang terbanyak pemilihnya, dan juga masih banyak terkait dengan itu, apakah masyarakat sudah cerdas dalam memilih pemimpin ke depannya? Iya, hampir 56% pemilih 2024 kan kelompok milenial dan Gen Z. Angkanya cukup besar kan, dan itu nanti yang akan menjadi variabel penting bagaimana pemilu ini bisa berjalan sukses dan berkualitas serta demokratis. Nah, oleh karenanya ceruk pemilih yang besar itu ini memang harus bisa dimanfaatkan secara elektoral oleh semua poros capres-cawapres. Nah, Pak Prabowo dan Mas Gibran, terutama Mas Gibran ini kan mewakili generasi milenial kan. Ya tentu harapannya adalah pasangan Pak Prabowo dan Gibran ini bisa menguruk keuntungan elektoral dari kelompok pemilih muda. Nah, tentu variabel Mas Gibran dalam konteks ini menjadi sangat penting bagaimana Pak Prabowo bisa memperluas segmen pemilihnya. Oke, Mas, kalau misalnya berbicara soal masa kampanye ini kan sudah masuk masa kampanye di hari kedua seperti itu. Ini yang kita tidak bisa hindari juga adalah black campaign seperti itu ataupun kampanye hitam. Apakah terkait dengan kampanye hitam ini masih akan terjadi? Ya, black campaign itu sudah pasti sesuatu yang tidak bisa dihindari. Oke. Kita melihat komitmen yang baik di antara semua poros capres dan cawapres, dan komitmen itu antar capres, antar cawapres juga saya kira memegang prinsip untuk tidak saling menyerang. Tapi kan siapa yang bisa menahan timnya misalnya, siapa yang bisa menahan pendukungnya untuk tidak melakukan black campaign, itu sesuatu yang tidak bisa dihindari kan. Jadi saya kira dinamika politik yang berjalan sangat dinamis, bahkan diikuti dengan tensi dan ketegangan politik yang cukup meninggi. Ya, ini menandai bahwa politik kita berjalan sangat dinamis. Nah, saya kira di waktu kampanye yang durasinya cukup pendek, hanya berlangsung sekitar 75 hari, ya inilah saatnya semua poros capres dan cawapres ini mampu menghadirkan program-program populisnya, karena pemilu ini bukan hanya menjadi pertarungan elektoral, tapi pertarungan gagasan bagaimana mampu menghadirkan inovasi-inovasi program dalam menjawab tantangan kita ke depan. Tadi disinggung 75 hari untuk masa kampanyenya. Cukupkah untuk menyampaikan gagasan kepada masyarakat? Iya, durasi kampanye itu kan siklusnya memang berubah-berubah ya. Dulu ada durasi yang cukup panjang, ada durasi yang cukup pendek. Ya kalau dikatakan cukup sih ya sebetulnya tidak cukup, kan hanya 75 hari. Bahkan debat calon presiden dan calon wakil presiden yang nanti akan difasilitasi oleh KPU, ya, saya kira itu tidak akan mampu menjadi forum yang lengkap ya. Bagaimana capres-cawapres ini mampu menghadirkan dan mengurai program-programnya secara lebih konkret lagi. Ya tentu harapannya semua poros capres-cawapres kan ada tim ses ya. Ya harapannya tim ses itulah yang nanti turut membantu menyampaikan program-program poros capres-cawapres kepada masyarakat. Karena kalau kita hanya bergantung pada musim kampanye nggak akan cukup kan. Karena wilayah geografis Indonesia yang sangat luas sekali dari Aceh sampai Merauke sampai Papua kan. Oke, tadi disinggung oleh Bang Yusak, ini kan tidak cukup waktunya, hanya 75 hari saja, berarti kan terbatas seperti itu. Nah, jadi cara untuk menyampaikan gagasan dari capres-cawapresnya ini seperti apa yang akhirnya untuk biar nyampe seperti itu si gagasannya? Ya, kita sekarang sudah hidup di era teknologi ya. Oke. Tentu penguasaan ruang publik virtual itu menjadi kata kunci penting juga. Dan kita lihat dinamika politik yang terjadi di berbagai ruang publik virtual ini kan lebih riuh kan dibandingkan ruang publik yang sesungguhnya kan. Nah, oleh karena penguasaan ruang publik virtual menjadi sangat penting, ya tentu semua poros capres dan cawapres ini harus mampu kan memanfaatkan ruang publik virtual secara baik kan. Nah, oleh karena itulah dengan hadirnya sosmed, dengan hadirnya berbagai ruang publik virtual ini benar-benar bisa dimanfaatkan. Karena kalau hanya bergantung pada musim kampanye yang durasinya cukup pendek nggak akan cukup. Oke. Bang Yusak, kalau pemilu 2024 nanti, apakah politik uang masih akan terjadi? Riset akademik mengatakan
paling tidak sekitar 30% money politik itu terjadi, terutama di pileg ya. Karena di berbagai daerah pemilihan seringkali kita temukan memang angkanya cukup tinggi sekali. Nah, tentu ini tidak bisa dihindarkan sebagai konsekuensi logis dari tingginya kos politik sebagai dampak dari pemberlakuan sistem proporsional terbuka. Nah, kalau pilpres saya kira agak berbeda. Karena pilpres konsentrasi pemilih atau fokus pemilih itu ada pada personality kandidat, atau pilpres boleh dikatakan kecenderungan yang muncul adalah kandidat centered. Beda dengan pileg. Kalau pileg pusat perhatian pemilih ini lebih pada apa yang kira-kira diberikan oleh para caleg kepada masyarakat. Nah, meskipun riset akademik mengatakan angka money politik cukup tinggi, bukan berarti tidak bisa kita berantas. Sepanjang regulasinya mendukung, penegakan hukumnya optimal, ya saya kira kita semua berkepentingan agar money politik ini bisa kita kikis. Kalaupun tidak sampai 0%, yang paling tidak berkurang lah kira-kira begitu. Nah, ini kan butuh komitmen yang kuat dari kontestan pemilu, terutama para caleg kan. Oke, Bang, selanjutnya perubahan cepat apa yang ini dibutuhkan oleh rakyat Indonesia ke depan, dan juga ini stabilitas serta capaian apa yang harus diselesaikan oleh Presiden Indonesia yang nantinya terpilih? Iya, tentu harapannya Presiden terpilih ke depan harus mampu akseleratif ya, melakukan lompatan-lompatan besar bagaimana mempercepat menuju Indonesia Emas 2045. Tentu ini membutuhkan political will yang kuat dan terobosan-terobosan inovatif seperti apa. Nah, kuncinya ada pada tadi, strong leadership. Karena meskipun kita menganut sistem pemerintahan presidensial dengan kombinasi multipartai ya, tentu harapannya presiden terpilih memang menggunakan kekuasaan yang diberikan pada undang-undang untuk menghadirkan style kepemimpinan politik yang kuat. Karena potensi terganggunya atau ketegangan politik yang muncul antara parlemen dengan presiden terpilih ini kan cukup kuat kan, karena sama-sama kuat kan. DPR kuat, presiden juga kuat, jangan sampai berat sebelah seperti legislatif heavy kan. Nah. Oke, Bang Yusak, terima kasih atas waktunya telah bergabung bersama kami di Laporan 8 Malam Garuda TV. Menjadi harapan kita bersama, semoga di kampanye saat ini para capres dan juga cawapres serta timnya ini bisa memberikan gagasannya kepada publik sehingga nanti bisa mencoblos di Pilpres 2024 di 14 Februari 2024 nanti. Terima kasih Bang Yusak. Terima kasih.